Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Profesor Raditya Sukmana. Lagi-lagi kita ingin diskusi, ya, diskusi ringan mengenai pengantar ekonomi Islam. Nah, ini sebetulnya kita desain untuk mahasiswa, Pak, supaya mahasiswa itu juga bisa ada materi-materi untuk perkuliahan. Kali ini kita akan bahas tentang sistem ekonomi Islam, ya. Oke, Pak Irfan. Makna sistem itu apa sebetulnya, Pak? Yang dimaksud sistem di sini ya, Iya. itu khususnya di sini. Itu mungkin juga bisa berlaku umum. Umum ya. Ya adalah aturan. Ya. Satu ya. Nomor dua adalah baseline. Apa baseline? Dasar. Dasar ya. Yang under which, on which. Ya di atas, yang di atasnya itu. Ya. Sebuah perekonomian dijalankan. Jadi ada sistem kapitalisme misalnya. Ya. Ya. Itu adalah baseline. Ya. Ya, dan aturan main. Fondasi ya maksudnya ya. Baseline itu fondasi kan. Ya lah. Ya. Atau Yang ini cara pandang, cara pandang. Everything like that. Ya. Ya, yang mendasari gitu ya. Yang di atasnya itulah perekonomian itu berjalan di atas landasan tersebut. Mengikut pada seperti landasan rel itu. kereta api. Iya, ya. Rel kereta api harus berjalan di atas rel itu. Oke. Ya. Itulah yang sistem itu. Nah, kalau rel kereta api, maka sistem dibikin caranya belok bagaimana, caranya pindah ke rel yang lain bagaimana. Itu semua harus ikut cara itu. Kereta api harus ikut cara itu. Like that. Itu sebetulnya sistem itu adalah jawaban dari pertanyaan how to apply something. Ya. Gitu. Nah, itulah yang saya maksudkan. Maka kita nanti akan melihat di sini ini banyak sekali hal yang merupakan dasar berpikir dalam menjalankan ekonomi Islam. Ya. Sistem itu kan tentu ada entitas, ada peraturan, Iyalah. ada ya ini input mungkin proses output. Bagaimana Pak Irfan No. melihatnya? Tidak seperti itu. Proses belum. Proses belum ya? Ya. Itu hanya apa ya? What will you say? Ya, artinya kan dalam sistem itu ada. Tikar saya gelar. Ya. Orang harus duduk di situ. Oh, berarti foundation sebetulnya. Foundation. Oke. Ya, oke. Ada yang menarik dalam PowerPoint Pak Herman ini ketika Pak Herman menyebutkan Islamic man. Islamic ini kan ISLAMIC, ya itu kan adjektif. Ya. Man ini kan noun. Adjektif itu kan kata sifat. Ya. Artinya kalau kata sifat dan kata sifatnya adalah Islamic, kemudian man sebagai noun gitu ya. It does not mean. It doesn't mean. It does not necessarily mean that he has to be a Muslim. Ya. Kenapa? Ya. Why? Ya. Oh ya. Jadi kalau diterjemahkan secara mentah saja ya. Ya. Manusia Islami. Ya. Ya. Manusia Islami bukan Muslim. Ya. So, tidak ada akidah di situ kan? tidak ada. Jadi not necessarily be apa itu? Always be akidah. No. A Muslim. Oke. Seorang Muslim. Yeah. Karena seorang Muslim dia Muslim. Kalau ini Islamic man, just like me and you. Oke. Sekarang ini juga, detik ini juga, gitu ya. Saya bukan kapitalis, Anda bukan kapitalis, tapi harus menjalani Islamic man. Bukan capitalistic system in our daily life. Ya. Maka kita ini capitalist man. Oke. Ya. Iya. Capitalistic man, bukan kapitalis. Ya. Bahkan kita mengakui batilnya kapitalisme itu. Tapi kita tidak punya atau ya tidak cukup kuat untuk mengganti, merubah, merevisi gitu Pak ya. Menempatkan diri kita di luar itu. Misalnya ya. So we are capitalist. We are capitalistic man. Just like that. Iya. Saya men-challenge boleh Pak ya? Oh iya, tentu saja. Sangat boleh. Karena Pak Herman ini sekarang posisinya adalah kolega saya. Kalau dulu saya murid itu harus manut. Gitu. Kalau sekarang karena kolega. Karena kolega juga harus manut. Jadi gini Pak Herman. Islamic man tadi Pak Herman mengatakan bahwa it does not necessarily means that he's a Muslim. Gitu ya. Tetapi ketika kita memasukkan ada kata-kata Islam, walaupun itu adjektif, di situ kan ada penghambaan terhadap Tuhan. Iya dong kata-katanya Islamic man.
Iya betul, penghambaan kepada Tuhan. Yes. Iya, sehingga kemudian bagaimana kita beraktivitas dan lain sebagainya itu kan selalu embedded di dalamnya itu adalah fungsi khalifah dan sebagainya gitu kan. Tapi Pak Herman mengatakan tidak harus berarti seorang muslim. Tidak harus. Itu Coba. gimana dong? Saya akan jawab itu setelah Anda jawab pertanyaan saya. London Islamic Bank, apa yang mereka lakukan? London Islamic Bank, ya tentunya, Islamic Bank of London, saya keliru. iya, yaitu bank syariah yang kemudian menjalankan syariat-syariat Islam. Semua dari direktur sampai tukang sapu orang non-Muslim. So what do they do? They are Islamic men. They are not Muslim. They are Islamic man. Yes. Oke, berarti kata-kata Islamic man itu Ya, kata sifat lah. kata sifat, artinya tidak selalu, balik lagi ke tadi ya, bahwa tidak selalu orang itu harus muslim gitu ya. Tapi bersedia mau dan bersedia menjalankan prinsip-prinsip Islam. Oh, In this case dalam bidang ekonomi. ya. Karena memang kita sadari juga Pak bahwa di dalam Islam itu kan ada kejujuran, di Ya. dalam Islam itu ada Keadilan. sopan santun, keadilan, Ya, dan mereka ikut. iya, Iya. dan itu juga banyak diterapkan oleh katakan mereka yang tidak berlabel Islam pun dalam jual beli. Saya nggak tahu Pak Herman pernah ada pengalaman nggak jual beli di luar negeri di tempat Pak Herman ini yang notabene-nya adalah mereka bukan Muslim mayoritas ya, Malaysia kan Muslim mayoritas gitu. Tapi negara-negara yang minoritas, tetapi ketika dalam perdagangan Jujur sekali. ya. Ada pengalaman nggak? Islamik ada. Ah, coba ceritakan ini mungkin teman-teman pengen tahu nih. Di Jepang pernah saya alami. Ya. Di apa realitasnya? Contohnya gimana? Satu aja. Jadi satu saat saya sedang di Jepang berjalan-jalan nih. Kalau tidak salah itu di Shinjuku, itu di Tokyo. Iya. Ada sebuah kecamatan kan namanya Shinjuku. Oke. Ya. Saya berjalan-jalan sama kawan saya. Itu lantas kami tuh beli buku. Di toko buku. Ya. Kawan saya tadi mau menghadiahi buku saya. Gitu. Katanya begini, kita ke situ. Oke. Saya masuk. Terus buku-buku bahasa Jepang. Yang mana yang belum Anda punya? Kawan bilang ke Pak Herman. Iya. Oke. Hati saya mengatakan semua saya belum punya gitu ya. Minta dibelikan semua gitu. Saya tahu hanya satu saja. Saya tunjuk satu buku. Yang paling menarik gitu. Ya, yang paling ini bahasa Jepang. Buku bahasa Jepang atau buku bahasa Inggris? Nihongo desu. Wow, Pak Herman bisa dong bahasa Jepang. Saya ini juara 1. Pidato 3 kali. Oh, iya. Di mana? Di mana? Di Surabaya, di Indonesia. Oh gitu ya. Dan di Surabaya lagi 3 kali. Luar biasa. Di Surabaya, di Jakarta, dan di Surabaya. Oh oke. Lanjut. Buku apa yang Pak Herman pilih itu? Tentang apa? Tentang how to write kanji. Oh. Ya. Tentang bahasa Jepang ya? Kanji. Buku tentang bahasa Jepang ya. Bukan huruf-huruf kanji. Enggak, topik yang Bapak pilih untuk minta dibelikan itu topik bukunya buku apa? Buku cara menulis kanji. Oke. Ya. Huruf kanji itu. Ya. Nah itu sampai sekarang saya. Nah terus? Itu kemudian dia bilang, saya ambilkan dulu di gudang Pak, kata penjualnya. Saya ambilkan di gudang Pak. Enggak perlu, ini aja sudah cukup. Oh ini masih baru juga. Gitu ya. Pak Herman bilang gitu? Mau, katanya gitu. Mau enggak apa-apa. Saya lihat masih baru dan bagus gitu ya, enggak ada masalahnya. Terus oke, kemudian saya bungkus, dibayari oleh kawan saya terus pergi. Sampai di luar pintu dia susul. Sama penjualnya? Iya. Pak jangan Pak, itu rusak Pak. Dalamnya Pak. Itu kami, jadi tadi dikasih tahu kawan saya, dipasang di situ itu karena dalamnya itu rusak. Banyak halaman hilang, terbalik gitu ya. Oh gitu. Hanya untuk lihat-lihat saja itu. Umpama nanti di display itu banyak dipekang orang jadi rusak, nggak apa-apa. Oh gitu. Terus. Ya karena untuk contoh lah. Ya. Itu satu. Nomor 2 itu. Akhirnya Pak Herman kembalikan ya? Ditukar dengan yang baru? Iya, tukar sama yang baru. Hampir sama dengan itu, anak saya itu minta, di Jepang juga. Anak saya itu minta dibelikan baju. Iya. Baju aki. Aki itu bahasa Jepang. Baju tradisional Jepang. Iya. Apa bukan? Aki itu musim semi. Ya, aki no mono. Iya. Barang-barang aki. Kemudian saya tanya gitu. Arimasu ka? Arimasu yo katanya. Apa ada? Diambilkan. Terus
terlalu besar ini. Heeh. Seberapa? Seberapa Pak maunya? Oh, anaknya nggak ikut? Nggak ikut. Saya sama istri saya. Oh, oke. Saya bilang, sebesar kamu ini. Saya bilang, anak tuh ngurai des. Gitu. Sebesar saya. Nah, baik. Dicarikan sama dia. Heeh. Ya, tidak ada. Heeh. Oh, maaf Pak, tidak ada. Heeh. Oh, ya sudah. Gitu ya. Heeh. Kemudian Bapak mau saya carikan dulu Pak. Silakan. Ya. Heeh. Kemudian dia cari, Keluar toko. keluar toko sebentar, balik lagi. Ini bagaimana Pak? Istri saya bilang, ya oke. Gitu ya. Warnanya atau apanya gitu, cocok gitu ya. Oke, Yeah. beli. Ya. Berapa harganya? Sekian. Heeh. Ya. Tiba-tiba dia, sudah gitu, bungkus. Anata, dia manggil saya. Oke, aku sama. Gitu. Pap, saya, ya ada apa Mbak? Gitu. Maaf Pak, gitu ya. Bu, ini harganya sebetulnya 2.000 yen. Harganya. Tadi kan saya bilang 2.200. Itu yang 200 saya nyolong Pak. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Dari toko sebelah 2.000 Pak. Itu saya ambil tuh baju itu dari toko sebelah. Iya. Terus saya jual kepada Pak 2.200. Maksudnya kan 2.000 saya kasihkan dia, 200 saya ambil. Iya. Dia bilang gitu kan? Ya jujur kan? Jujur. Luar biasa. Lalu mengapa Anda batalkan? Saya tidak berhak itu Pak. Oke. 200 itu. Heeh. Islam. Saya bilang. Nah, makanya itu. Ya. Itu kan transport, ongkos transport. Bukan. Usaha. Menjual yang bukan miliknya. Kan, menjual yang bukan miliknya kan Islam. Mau jual yang bukan miliknya itu Enggak, tapi dilarang. dia kan sudah beli dulu. Enggak 2000. beli. Cuma ngambil aja. Oh, oke. Ambil. Atau dia jadi agent. Enggak. Jadi Dia wakalah. bilang, saya mau ngambil aja gitu. Ambil, saya jual di sini. Mestinya tokonya di sana, saya jual di sini gitu aja. Oke. Dan saya ngambil 200. Ya, saya bilang, kemauan aja Des. Saya bilang gitu ya, nggak apa-apa. Silahkan ambil yang 200. Saya bilang gitu. Oh, oke. Tapi saya kagum sekali gitu. Ya, di sini, di mana-mana ya, ada flash disk Mbak. Habis Pak flash disk gitu ya. Tapi ntar Pak, saya tanyakan, itu dijual lebih. Ambil dari toko sebelah. Sama dong. Iya, sama dengan itu. Tapi yang di sini ditelan. Kalau di sana enggak. Mula-mula dia ambil, tapi kemudian saya dipanggil. Oke, aku sama. Iya. Bapak nih. Oke, aku itu artinya tamu. Ya. Pak tamu gitu ya. Iya. Oke, aku sama. Oke. Kita lanjut Pak ya. Iya. Nah, menarik ini Pak, ketika kita bicara tentang kerangka Islam yang kemudian nanti kita arahkan pada transaksi ekonomi Pak ya. Kita kan harus bertransaksi itu yang komprehensif, komplit, mengikuti aturan-aturan Islam gitu Pak. Iya. Tapi dalam Islam sendiri itu ada moral di situ, akhlak ya. Kemudian ada akidah, syariah, ada syariah, ada moral, ya. akidah. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oh ya, jadi gini ya. Ini Islam itu dalam kerangka Islam itu ya dibagi 3. Iya. Atau berisi 3 hal. Akidah, syariah, dan akhlak. Iya. Sebetulnya Iya. itu pembagian itu kurang pas. Hanya saja itu pembagian akademis. Bagian akademis ya. Ya, hanya supaya mudah mengajarkan. Karena Islam itu tidak bisa dipisah antara akidah dengan syariah. Ya. Iya. Saya misalnya ya, saya berakhlak baik. Itu karena saya beriman. Iya sih. Misalnya saya jujur itu karena akidah. Misalnya begitu ya. Tidak. Berarti akidah harusnya mendasari terciptanya akhlak yang baik gitu sebetulnya ya. yang mendasari segala macam tauhid. Ya, tauhid. Akidah dia. Nah, lalu perilaku itu semua didasarkan ke situ. Iya. Karena didasarkan ke situ tidak bisa dipisah. Nah, di sini kita pisah. Seolah-olah akhlak itu berdiri sendiri gitu ya. Itu hanya selalu saya terangkan di kelas itu ya. Ini for academic purposes only. Iya, tapi mestinya harus ada revisi, Pak. Nah, macam mana nak revisi? Ya kan tadi dikatakan bahwa tauhid, akidah itu mendasari everything, ya. Mendasari terutama ya salah Terus satunya gimana adalah gambarnya? akhlak. Ya kita mencoba untuk memberikan gambar yang lebih baik, bukan dengan memisahkan. Memisahkan kan Ini, interpretasinya. memisahkan itu, ya memisahkan, terpisahkan. Iya. Saya katakan ini salah. Ya maksudnya Tapi direvisi. dibikin terpisah ini supaya saya bisa menerangkan yang satu ini. Oke. Yang tengah tuh syariah tuh. Ya syariah. Ya, itu yang
Ya. Syariah ya Karena ada supaya saya muamalah. bisa menerangkan itu, maka bisa begini. Tapi don't forget ya bahwa Ya, syariah itu akidah juga. gitu ya. Di dalam syariah ada akhlak. Iya. Nah, coba dielaborasi, Pak. Ya, misalnya jujur. Jujur itu perilaku. Perilaku Iya. itu syariah, aturan. Akhlak. Ya. Ya, tapi itu tentang apa? Tentang akhlak. Ya, Ya. jujur atau tidak jujur itu tentang akhlak. Iya. Ya. Heeh. Ketika saya berdagang dengan jujur, saya sedang menjalankan syariat atau sedang menjalankan akhlak. Ya dua-duanya. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi tidak bisa dipisah sebetulnya. Ya, but we must Iya. separate gitu in order to supaya mudah kita mengajarkannya. Karena saya memang akan mengajarkan yang tengah itu syariah itu. Nah, artinya Pak, nah, ini tolong saya dikoreksi Pak kalau salah Pak. Artinya akhlak sama syariah ini kan boleh orang non Muslim. Boleh. Akidah kan hanya orang Islam saja. Ya. Artinya kalau berarti dua inilah yang kemudian orang non Muslim bisa masuk gitu ya. Iya, di Islamic Bank of London, ya, di Islamic Bank of Netherlands, Luxembourg, mereka semuanya begitu. Iya, jangankan itu Pak. Ini yang Rodney Wilson yang dapat penghargaan Ya, Rodney ya. ISDB itu Islamic Development Bank. Iya. Kita tahu semua beliau siapa. Rodney Wilson, iya. Iya. Ya. Coba elaborasi lagi Pak, masing-masingnya Pak. Akhlak, kemudian syariah, kemudian akidah Pak. Nanti kemudian kita mengarah pada bahwa di syariah itu nanti ada muamalah dan ibadah. Ya, jadi tidak ada yang perlu dielaborasi lagi. Islam itu seperti sebuah bangunan besar sekali, ya, yang mengambang di angkasa begini, bertiang satu. Yang itu tauhid. Ya, tauhid. Kalau tauhid ini sampai roboh semuanya di dalam diri kita. Betul. Kalau ya orang tidak lagi memegangi tauhid itu, maka Islamnya habis. Betul. Walaupun dia ngaku Islam 1000 kali sehari. Ya, nah itu yang pertama. Iya. Nah, so di dalam tauhid tadi itu terhimpun segala macam. Ya akidah, ya apa maksudnya ya syariah dan akhlak. Ya, sebetulnya ada di situ. Semuanya itu. Sulit sekali mengatakan mereka berpisah itu. Mereka terpisah itu. Dan memang sebetulnya tidak. Kalau saya berlaku tidak jujur, itu sebetulnya saya mengkhianati akidah dan syariah. akidah saya. Akidah. Ya. Padahal perilaku itu perilaku akhlak. Tidak jujur itu. Ya. Betul. Baik. Nah, kemudian syariah itu ada ibadah Syariah dan muamalah. Sebetulnya isinya itu, ini supaya mudah saja saya sebut ibadah dan amalah. Dan muamalah. Sebetulnya itu muamalah dua-duanya. Cuma muamalah ma'al kholqi dan muamalah ma'al kholik. Syariah itu isinya adalah muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu artinya interaksi. Interaksi. Muamalah itu artinya perhubungan. Ya, perhubungan itu ada dua. Perhubungan dengan manusia dan perhubungan dengan Tuhan. Nah, ma'al kholqi itu muamalat dengan makhluk. Kemudian satu lagi muamalah ma'al kholik. Kholik itu pencipta. Ya, berhubungan dengan pencipta. Itu. Nah, ini pun sebetulnya juga nggak bisa dipisah. Ya. Kalau saya berdagang dengan jujur, sebetulnya saya sedang berhubungan dengan Allah. Betul. Gitu. Betul. Bagian dari ibadah itu ya. Iya. Kalau saya di kantor ini berlaku baik, ya, taat aturan, sebetulnya saya juga sedang berhubungan dengan Allah. Gitu. Berarti mungkin ibadah di sini juga harus kita elaborasi. Elaborasi dan kita definisi coveragenya. Banyak orang yang mengatakan ibadah itu misalnya sholat. Ya iyalah. Iya. Tapi not only that. Iya. Orang lalu mendapat kesan cuma itu. No. Iya. Everything that relates you with Allah. Iya. Itu adalah ibadah. Muamalah ma'al kholik. Kholik. Ya. Berhubungan dengan kholik. Ya. Tapi sekali lagi ini tak boleh dipisah. Tak boleh. Ya. Hanya karena tujuan akademis jadi dipisah untuk memberi pengertian. Gitu. Dan ada ketentuan juga bahwa kalau interaksi itu selama tidak ada yang mengatur maka kita boleh untuk melaksanakannya gitu. Beda dengan ibadah. Dua-dua yang bawah ini, di bawah masing-masing itu ya.
Coba dielaborasi, al-aslu Pak. fil ibadati haramun ma lam yadullu dalilun ala ibahatiha. Ya, semua ibadah itu haram. Kecuali ada dalil yang menyuruh. Sholat itu haram. Puasa itu haram. Kecuali ada yang menyuruh. Ada. Ada dalilnya maksudnya. Ya. Iya. Hatta yakuna dalilun ala ibahatiha. Sebaliknya dalam soal muamalat, berhubungan tadi itu, everything is alright. Everything is okay. Iya. Al-aslu fil muamalati ibahatun ma lam yadullu dalilun ala tahrimiha. Ya, segala sesuatu dalam urusan muamalat itu halal. Semuanya halal. Sampai ada dalil yang Larang. mengharamkan. Ya. Pernah makan durian? Pernah. Pernah kan? Oh iya. Mengapa Anda berani makan durian? Wong Nabi tidak pernah. Nabi itu mencium baunya durian belum pernah sampai wafat. Oh iya. Ya, nangka enggak tahu. Kelengkeng enggak tahu. Enggak pernah gitu ya. Gelas Rasulullah itu. Iya. Bagaimana kita berani? Karena itu muamalat. Secara rinci, ulama itu memberikan definisi antara keduanya itu ya, ibadah dan muamalah itu. Iya. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang seandainya Nabi tidak diutus oleh Allah, maka sesuatu itu tidak ada. Jadi pasti ada contohnya gitu maksudnya. Bukan, ada Perintahnya. Ya. Iya. Seandainya Nabi tidak ada, sholat itu tidak ada. Ya. Tapi muamalah itu adalah segala sesuatu yang walaupun Nabi tidak diutus, sesuatu tetap ada. Seperti makan, minum, ya, berkeluarga, bekerja, mencari uang, ya. Itu walaupun Nabi tidak ada, orang kerjakan. Lihat aja orang di negeri yang tidak beragama itu. Ya, itu muamalat semuanya itu. Iya, betul. Ya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan itu, ya, sering kita mengatakan sebagai masalah dunia dan masalah agama. Itu sebenarnya itu masalah dunia itu apa? Masalah yang walaupun Nabi nggak diutus misalnya, tetap malah. ada. Ya. Masalah agama itu hanya ada kalau Allah mengutus Nabi. Baik. Dasarnya begitu ya. Ya itu pengertiannya. Nah untuk yang muamalat itu segala macam dibolehkan. Apa saja boleh. Dengan ringan ya orang bisa mengatakan, kalau kita ditanya, Bang dalam Islam boleh enggak? Boleh. Langsung aja karena itu muamalat. Baru nanti kita cari ada yang haram enggak? Iya. Oh ada. Filternya gitu ya. Yang itu aja disingkirkan, yang haram tuh. Ya, terus jalan enggak? Iya. Itu. MLM boleh enggak? Tanpa mikir kita boleh bilang, boleh. Ya. Yang haram-haram disisa. Nanti kalau MLM itu ada 13 yang haram. Kalau arisan itu 9, kalau black market itu 4. Hafal. Ya, yang haram-haram. Oke, lanjut Pak ya. Nah, sekarang ini ada sesuatu yang penting yang perlu kita diskusikan nih Pak. Ada prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam itu Pak. Yaitu sumber daya adalah amanah dari Allah untuk kita. Nah, mungkin bisa dielaborasi Pak. Karena kita tanpa sumber daya juga. Ini ada yang situ ya ada rohmaniyat kan. Ya. Paling bawah itu ada rohimiyat. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu mengandung dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Itulah Rahmaniyat dan Rahimiyat itu. Ya. Tahukah kita bedanya apa? Rahman dan Rahim itu. Apa? Pengasih, penyayang. Lalu apa bedanya pengasih dengan penyayang? Pengasih. Pengasih. Ya. Ya, penyayang itu pasti ngasih. Ya. Itu otak-atik bahasa Indonesia. Pengasih dan Rahman dan Rahim itu. Ya, gimana elaborasinya, bahasa Pak? Indonesia itu tidak bisa menampung kedua kata ini. Artinya ada bahasa yang susah untuk bisa dicarikan translasinya, Pak. Ya. Rahman, Rahmaniyat itu adalah pemberian tidak sebagai balas jasa. Rahman. Jadi nggak ada balas jasanya gitu. Bukan nggak ada balas jasanya. Tapi saya memberi Anda bukan karena Anda telah berbuat baik kepada saya. Itu Rahman. Ya, seperti ibu menyusui anaknya. Ya. Itu bukan karena si bayi telah berbuat baik. Oke. Ya. Nah, itulah rahmaniyat Allah. Sumber daya. Tahukah kita angin, udara, hujan, bumi, kerikil, batu, semuanya ya, itu Allah berikan tidak sebagai balas jasa.
Ya, bukan karena kita berbuat baik Allah bikin angin. Ya, Ya. tambang besi, batu bara, emas dan sebagainya. Ya, itu orang Islam dan orang kafir semuanya dapat. Minta, enggak minta, dapat. Dapat. Ya, itu rahmaniyat. Ya, rahmaniyat. Ya. Nah, rahimiyat itu apa kalau gitu? Rahimiyat itu adalah pemberian dari Allah sebagai balas jasa. Sebagai balas jasa. Ya, jadi kalau Allah sudah membuat benih padi misalnya, ya itu rahmaniyat. Ya, kalau saya Proses produksi. tanam muncul, yang muncul itu rahimiyat. Rahimiyat. Pemberian sebagai balas jasa, sebagai imbalan saya telah berbuat. Jadi buah atas usaha manusia. Dan pemanfaatan rahmaniyat. Pemanfaatan. Ya, Syekh Khawaja Kamaluddin itu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim itu artinya begini. Ya, artinya begini. Inilah sumber daya. Yang apabila saya tidak mampu memanfaatkan, maka tidak akan membawa apa-apa kepadaku. Tidak ada rahimiyat. Oke. Kalau tidak saya manfaatkan, tidak ada rahimiyat. Tidak ada gunanya. Bukan kalau nggak ada rahimiyat. prosesnya. Kalau nggak saya manfaatkan, kalau nggak ada proses iya, produksinya. Kalau benih ini nggak saya lempar, Iya. tidak akan muncul. Bayangkan, 3 benih saya lempar, yang muncul 3.000. Itu rahimiyat. Rahimiyat. Ya, 30.000 butir. Karena karena saya telah berbuat sesuatu, memanfaatkan rahmaniyat Allah. Rahmaniyat itu pemberian tidak balas jasa. Balas jasa. Ya, ini ada benih. Ini Allah bikin ini walaupun saya tidak minta. Hanya kalau saya manfaatkan ini, taruh di muncul tanam. rahimiyat. Apa itu yang paling bawah itu apa? Iya. Proses produksi. Proses produksi. Ya. Artinya kan usaha manusia untuk mengambil rahmaniyat itu terus ditaruh di dalam tanah gitu kan. Itu proses produksi gitu. Nabi itu mengatakan kullu syai'in dzibadin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa yuqta. Segala urusan yang mempunyai arti penting tidak dimulai dengan bismillah pasti terputus dari rahmat Allah. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah Nabi itu ingin mengajarkan kepada kita bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanam pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil sadar. Ini benih rahmaniyat ini. Tidak akan jadi rahimiyat kalau tidak ada usaha saya. Ya, tidak akan jadi rahimiyat. Kalau sudah jadi rahimiyat, maka datanglah hadis Nabi yang lain. Barang siapa menemui Allah berjalan, Allah akan menemui dia berlari. Ya, barang siapa menemui Allah sejengkal, Allah menemui dia sehasta. Dan barang siapa menemui Allah sehasta, Allah akan menuju kepadanya sedepak. Itu rahimiyat. Rahimiyat. Rahimiyat itu menunggu usaha kita. Dan tiap-tiap orang mendapat rahimiyat sendiri-sendiri. Saya agak malas, Anda rajin misalnya. Anda dapat lebih banyak. Ya. Saya dapat juga sedikit. Ya. Rahimiyat itu sederhana saja. Ya. Rahmaniyat. Ya. Basisnya adalah An-Najm 39 wa laisa lil insani illa ma sa'a. Atau ini apa yang? Ini wa qala rabbuka lil malaikat ini. Ini khalifah ini. Jabatan khalifah itu diberikan sebagai pernyataan bahwa Allah menyuruh kita beramal. Mengubah rahmaniyat menjadi rahimiyat. Itu. Penjelasan Pak Herman yang di sini yang ada tulisannya manfaatkan seefisien, kemudian akan jadi proses produksi gitu kan Pak ya? Iya, rahimiyat, memunculkan rahimiyat. Nah ini tentunya kan efisien itu kan, ini ada beberapa metode, tingkat efisiennya berbeda-beda. Nah artinya di dalam maksud ini berarti manusia itu harus pintar supaya bisa punya ilmu. Tidak juga ya, knowledge juga boleh. Knowledge, ada knowledge untuk hasilnya sedikit gitu aja. Iya, artinya kan kalau kita berusaha untuk mencari yang lebih efisien, maka kita harus knowledgeable. Itu yang begitu kan? Betul. Rahimiyat muncul berdasarkan itu. Salah pilih, salah pula. Gitu. Iya. Ini yang kemudian kita diskusikan yang pertemuan terakhir itu yang saya bilang definisi scarcity itu yang Prof. Zubair Hasan itu Pak. Jadi dia bilang bahwa alam ini untuk manusia itu adalah provision of God. Ya, itu rahmaniyat. Ya, itu rahmaniyat. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa itu tidak akan jadi apa-apa. Ya.
akan bisa ready. Makanya kemudian ada istilah availability to mankind, ketersediaan untuk manusia yang itu tergantung dari akal pengetahuan manusia itu sendiri. Betul sekali. Nah, Ya. ini yang kemudian Memunculkan rohimiyat. Iya. Ya. Laba itu rohimiyat. Ya. Ya. Laba tentu laba yang halal ya. Ya, tentu Itu ya. rohimiyat. Nah, laba itu ada sedikit ada banyak. Betul. Itu sangat tergantung kepada metode yang kita pilih. Betul. Ya, metode, kepintaran kita, macam-macam gitu kan. Memilih lingkungan, memilih segala macam. Ya. Ya.